Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 30 30 berapa lupa lagi. Oh ya, 32. Oke, tanpa banyak bicara kita langsung masuk ke ceritanya. Di medan perang Kerajaan Phoenix, pasukan Kerajaan Phoenix masih terus bertahan dari gempuran pasukan ketiga kerajaan. Sejak bergabungnya tentara Kerajaan Macan Putih dan tentara Kerajaan Naga, pasukan Kerajaan Phoenix menjadi sangat dirugikan. Mereka hanya bisa bertahan sembari melindungi teman mereka agar tidak dikepung oleh pasukan lawan. Raja Kerajaan Macan Putih yang melihat pasukannya menyerang pasukan Kerajaan Phoenix menjadi sangat kesal. Dia kemudian meraung dengan sekuat tenaga. "Hei kalian, berhentilah berperang. Siapa yang mengizinkan kalian datang ke tempat ini? Apakah kalian buta? Tidak bisakah kalian melihat siapa musuhmu dan siapa temanmu?" teriak Raja Kerajaan Macan Putih. Teriakan itu menyebar ke seluruh medan perang. Para pasukan Kerajaan Macan Putih yang mendengar raungan raja mereka langsung gemetar dan berhenti menyerang untuk sesaat. Namun apa daya, medan perang sudah sangat kacau. Mereka tidak bisa lagi berhenti atau mereka akan terbunuh jika mereka tidak melawan. Melihat itu, Raja Kerajaan Macan Putih menjadi sangat marah. Saat dirinya akan meraung lagi, tiba-tiba, bam! Sebuah serangan mengenai wajahnya. Raja Kerajaan Macan Putih goyah, namun dia segera menstabilkan pijakannya. "Macan tua, untuk apa kau memperdulikan mereka? Orang-orang di sana sudah terikat satu sama lainnya. Mereka tidak akan bisa berhenti bertarung meskipun kau menghabiskan semua suaramu. Lagi pula, kenapa kau berjuang begitu keras? Pada akhirnya, cepat atau lambat kalian pasti akan kalah," ucap Raja Kerajaan Naga sambil menatap Raja Kerajaan Macan Putih dengan seringai menghina di wajahnya. Melihat seringai itu, firasat buruk pun muncul di hati Raja Kerajaan Macan Putih. Raja Kerajaan Macan Putih merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia berniat menghindar, tapi kecepatannya tidak secepat orang di belakangnya. Dan saat Raja Kerajaan Macan Putih akan terkena serangan, sebuah perisai biru muncul untuk melindunginya. Perisai itu diciptakan oleh Raja Kerajaan Kura-Kura Hitam. "Bayi tua, berhati-hatilah. Kau hampir saja kehilangan kepalamu. Fokuslah pada pertempuran di sini. Kita akan membicarakan sisanya nanti," kata Raja Kerajaan Kura-Kura Hitam. Segera pertempuran sengit pun dimulai kembali. Raja Kerajaan Naga dan keempat pria bertopeng terus membombardir ketiga raja dengan jurus-jurus mereka. Sedangkan ketiga raja, mereka hanya fokus bertahan, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Pada suatu saat, Raja Kerajaan Naga melihat sebuah celah. Dia kemudian mengumpulkan ki miliknya di telapak tangannya. Kemudian, boom! Sebuah serangan mengenai Raja Kerajaan Macan Putih. Untungnya, Raja Kerajaan Macan Putih sempat menggunakan kedua tangannya untuk memblokir serangan itu. "Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kalian begitu gigih. Menyerahlah saja, dan kalian tidak akan lagi menderita," ucap Raja Kerajaan Naga. Raja Kerajaan Macan Putih tertunduk dan terdiam setelah mendengar itu. Dia teringat pada saat dirinya dibebaskan dari penjara di bawah tanah sebelumnya. Saat itu, sebelum mereka datang ke medan perang ini, Chun Shengqian telah memberitahu mereka bahwa peperangan ini pasti akan dimenangkan oleh Kerajaan Phoenix.
Hal itu disebabkan karena Chun Shengjian baru saja mendapatkan berita bahwa putra dewa keluarga Chun telah mengirim banyak pasukan untuk membantu kerajaan Phoenix. Jadi saat ini, tugas mereka bertiga adalah mengulur waktu sampai para pasukan keluarga Chun datang ke tempat ini. Pada saat ini, Raja Kerajaan Macan Putih yang tadinya tertunduk dan terdiam segera mendongak dan menyeringai ke arah Raja Kerajaan Naga. Dia telah merasakan sesuatu dan kemudian dia tertawa. Hahaha, naga tua, kau ingin tahu kenapa kita tidak menyerah? Sejak awal kita hanya mengulur waktu. Sekarang lihatlah ke belakangmu, mereka telah tiba, kata Raja Kerajaan Macan Putih sambil tersenyum lebar. Raja Kerajaan Naga sangat terkejut setelah mendengar itu. Dia kemudian melihat ke belakangnya dan menemukan ada seberkas cahaya yang bersinar di atas langit. Dan sesaat kemudian, wush, boom, sinar itu melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam sebuah gunung di kejauhan. Asap membumbung ke langit dan batu berterbangan kemana-mana. Setelah asap itu menghilang, gunung itu telah terbelah menjadi dua. Para pasukan di medan perang yang melihat hal itu sangat terkejut. Serangan itu sangat dahsyat sehingga membuat mereka gemetar ketakutan dan terjatuh ke tanah. Sementara itu di atas langit tempat sinar sebelumnya berasal, siapa lagi kalau bukan MC kita yang melakukan serangan itu? Chun Xiao melayang sembari menatap para pasukan di bawahnya dengan tatapan dingin di matanya. Bersamaan dengan kedatangan Chun Xiao, sekelompok orang juga muncul di kejauhan. Mereka berbaris rapi dan berjalan selangkah demi selangkah ke medan perang ini. Bukan hanya itu, ada juga sekelompok orang dengan aura kuat muncul di atas langit. Mereka kemudian melesat langsung ke tengah medan perang dengan momentum yang menggemparkan. Sekelompok orang itu adalah para jenderal dari 4 penjaga Furin-Gazan keluarga Chun. Penjaga bayangan angin, penjaga royal hutan, penjaga kavaleri api, dan penjaga dewa gunung. Keempat jenderal itu memancarkan aura yang membuat para pasukan kerajaan naga menjadi gemetar ketakutan. Tak habis sampai di situ, Chun Xiao juga membawa hewan peliharaannya, yaitu si singa berkepala 9. Singa berkepala 9 itu kemudian berubah bentuk menjadi raksasa dan dia pun mengeluarkan raungannya. Dengarkan aku semuanya, kerajaan Phoenix telah berada di bawah komando putra dewa keluarga Chun. Siapapun yang berani mengambil tindakan, bersiaplah untuk mati, teriak singa berkepala 9 itu. Di sisi lain, Raja Kerajaan Naga menatap ke langit dengan ekspresi muram. Dia melihat Chun Xiao yang juga sedang melihatnya, dan perlahan-lahan Chun Xiao melayang ke arahnya. Setelah sampai di depan Raja Kerajaan Naga, Chun Xiao berhenti. Kemudian dia berbicara. Penguasa Kerajaan Naga, beraninya kau menyentuh orang-orangku? Apakah kau siap untuk mati? Ucap Chun Xiao sambil melihat Raja Kerajaan Naga dengan tatapan dingin di matanya. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya dan akhir kata, bye.